Assalamualaikum, hello gengs, welcome to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya dan berada dalam lindungannya. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe channel aku, ayo subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya. Bagi teman-teman yang berprestasi dan ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tapi terkendala akan biaya, teman-teman tidak perlu lagi memusingkan hal itu, karena pemerintah akan memberikan fasilitas sebesar-besarnya ke teman-teman untuk mencapai cita-cita kalian. Nah, jadi sebelum kita masuk ke bagian intinya, aku akan membahas mengenai berapa sih kuota penerima KIP kuliah, terus juga apa aja persyaratan penerima KIP kuliah. Kemudian ada juga tentang keunggulan penerima KIP kuliah, jangka waktu pemberian KIP kuliah, jadwalnya, sampai yang poin terakhir adalah cara daftar KIP kuliah. Jadi teman-teman simak terus ya video ini dari awal sampai akhir supaya kalian akan mendapatkan informasinya secara lengkap. Jadi, dari mana sih awal gagasan KIP kuliah itu? Nah, ternyata ide KIP kuliah ini berangkat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pemerintah berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Pemerintah akan selalu berupaya untuk menjamin bahwa anak Indonesia yang kurang mampu, terutama yang berprestasi, akan dapat terus menempuh pendidikan hingga jenjang kuliah. Lalu, pemerintah membuat program PIP untuk merealisasikan gagasan tersebut. Nah, jadi apa sih PIP itu? Nah, PIP itu adalah program Indonesia Pintar yang berupa bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Nah, hal ini menjadi dasar komitmen pemerintah yang menempatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan. Terus selanjutnya kita juga akan membahas tentang berapa sih kuota penerima KIP kuliah. Terus juga jadi pemerintah melalui Puslapdik Kemendikbud akan menyalurkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 200.000 mahasiswa penerima KIP kuliah. Jadi buat kalian yang ingin melanjutkan kuliah, semangat terus ya, karena kuota penerima KIP kuliah cukup banyak. Terus juga kita akan membahas mengenai persyaratan penerima KIP kuliah. Yang pertama adalah penerima KIP kuliah adalah siswa sekolah menengah atas atau SMA, siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun ini 2021 terus juga alumni tahun 2020 dan 2019 masih bisa untuk melamar KIP kuliah. Dan yang kedua, persyaratan yang kedua adalah memiliki potensi akademik memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Nanti akan dibahas di persyaratan selanjutnya. Dan yang ketiga adalah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang telah terakreditasi. Nah, terus persyaratan penerima KIP kuliah selanjutnya yang tadi poin kedua yang kita bahas sebelumnya, keterbatasan ekonomi calon penerima KIP kuliah dibuktikan dengan 1. Kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP, KIP, atau berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH, atau yang ketiga, pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS,
Atau yang keempat, mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Atau yang kelima, mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial. Terus, gimana Kak kalau aku nggak termasuk dalam salah satu dari 5 kriteria di atas? Nah, tenang aja, kamu tetap masih punya kesempatan loh untuk mendaftar KIP kuliah, asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak 4 juta rupiah setiap bulannya, atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000. Terus apa aja sih keunggulan penerima KIP kuliah? Yang pertama, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi atau ujian tulis berbasis komputer UTBK, serta seleksi lain yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di DTKS Kemensos. Dan yang kedua adalah pembebasan biaya kuliah atau pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Dan yang ketiga, kalian juga akan mendapatkan bantuan biaya hidup mulai tahun akademik 2021 atau 2021-2022. Biaya hidup ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal dari masing-masing wilayah perguruan tinggi. Nah, terus jangka waktu pemberian KIP kuliah itu terbagi menjadi 2, ada program reguler dan program profesi. Untuk program reguler, terbagi lagi menjadi 4 bagian. Untuk yang program sarjana, maksimalnya akan dibayarkan pemerintah maksimal 8 semester, untuk D4 8 semester, D3 adalah 6 semester, D2 maksimalnya 4 semester. Sedangkan untuk program profesi, untuk profesi dokter, dokter gigi, dan dokter hewan, maksimal yang akan dibiayai adalah 4 semester. Dan untuk nurse, apoteker, dan guru, maksimalnya adalah 2 semester. Terus kapan sih jadwal KIP kuliah? Nah, untuk pendaftaran akun KIP kuliah sudah mulai dibuka sejak 8 Februari 2021 yang lalu dan akan ditutup tanggal 31 Oktober 2021. Untuk pendaftaran SNMPN dibuka sejak 12 Februari lalu dan akan ditutup 18 Maret 2021. Sedangkan untuk pendaftaran SNMPTN dibuka sejak 14 Februari 2021 dan telah ditutup sejak 23 Februari 2021. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih cara mendaftar KIP kuliah. Yang pertama adalah kalian buka browser, bisa di Google Chrome atau di Opera Mini atau terserah kalian. Terus kalian ketik KIP kuliah. Nanti akan muncul, setelah muncul di halaman Google seperti ini, ada kalian klik yang alamat websitenya adalah kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Silakan kalian klik yang ini. Kemudian sebenarnya selain cara ini, kalian juga bisa loh download aplikasi KIP kuliah di Play Store. Kemudian tahap selanjutnya kalian klik daftar atau masuk seperti ini. Nah, buat kalian yang belum punya akun, kalian harus daftar baru di sini. Kita klik, untuk yang belum punya akun bisa ikutin cara ini ya. Klik daftar baru. Kemudian, kalian tinggal mengisi nomor induk kependudukan atau NIK, NISN, MPSN, dan email. Nah, untuk email, penting nih untuk menggunakan akun Gmail, dan juga kalian harus pastikan bahwa akun email kalian tuh aktif ya. Terus juga untuk
mengisi NIK, NISN, dan NPSN, jangan sampai ada yang salah atau tertukar ataupun terbalik karena nanti akan mempengaruhi proses kalian selanjutnya. Terus ini seperti yang tadi aku sudah bahas, bahwa pendaftaran akun KIP Kuliah 2021 diperuntukkan untuk siswa lulusan 2021, 2020, dan 2019 yang belum terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi. Jika kalian sudah mengisi data-data NIK, NISN, NPSN, dan email, kalian tinggal mengklik proses selanjutnya. Ketika kalian sudah mengisi semuanya, sistem KIP kuliah akan melakukan validasi terlebih dahulu, validasi NIK, NISN, dan NPSN, serta kelayakan apakah kalian tuh layak atau tidak untuk mendapatkan KIP kuliah. Jika proses validasinya berhasil, maka sistem KIP kuliah akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke email yang didaftarkan. Nah, jika kalian sudah mendapatkan validasinya, kalian tinggal klik masuk di sini. Kalian masukkan nomor pendaftaran yang ada di email dan kode akses. Jika sudah, kalian klik masuk. Kemudian, jika sudah masuk ke SIM KIP kuliah, kemudian kalian diharuskan untuk menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah yang terdiri dari kalian harus mengisi kayak ada biodata pribadi, data keluarga, data ekonomi, data rumah, data aset, data rencana, data prestasi itu bisa kalian isi opsional, dan juga dan juga kalian harus memilih proses seleksi apakah yang ingin kalian ikuti. Nah, jika kalian sudah mengisi semuanya, dan kalian juga harus benar-benar pastikan bahwa data tersebut jangan sampai ada yang salah atau tertukar ya. Nah, jika sudah, kalian bisa mendownload kartu peserta dan formulir KIP kuliah. Nah, sekian pembahasan dari aku mengenai KIP kuliah. Jangan lupa untuk subscribe ya. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.